Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam yang terhormat Bapak Denny Permadi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia semester 4 dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita bisa menyelesaikan tugas pidato bahasa Indonesia ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elmalia Prima Anjani, NIM 2101050121 dari kelas 4A Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit bahasan tentang kesehatan mental atau yang lebih sering kita sebut sebagai mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana sih kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita memandang diri sendiri dan orang lain, lalu bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan, lalu yang terakhir mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmonis terhadap diri sendiri, sesama umat manusia, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan yang baik juga didasari atas kecintaannya kepada Tuhan dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapatkan imbalan. Lalu kemudian hubungan yang baik kepada sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan yang damai di mana sikap saling mengasihi, tolong-menolong, menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan mengingat banyak ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Lalu kemudian jika kita menilik ke sebuah rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan jiwa yang sakit karena bukan dari organ vitalnya yang rusak, melainkan dari jiwanya yang rapuh. Nah, setelah saya cari tahu, menurut WHO, Badan Kesehatan Mental Dunia, ada 8 kriteria jiwa atau mental yang sehat. Di antaranya adalah yang pertama, belajar dari pengalaman. Yang kedua, mudah menyesuaikan diri. Yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Yang keempat, lebih suka menolong daripada ditolong. Yang kelima, mempunyai rasa kasih sayang. Yang keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya sendiri. Yang ketujuh, menerima segala hal yang memicu kekecewaan dan dapat kita jadikan untuk bahan pelajaran. Kemudian yang kedelapan, selalu berpikir positif atau yang lebih sering kita kenal dengan positive thinking. Sedangkan untuk ciri-ciri mental yang tidak sehat diantaranya adalah perasaan yang tidak nyaman atau yang biasa kita kenal dengan inadequacy. Kemudian perasaan tidak aman yang biasa kita kenal dengan insecurity. Lalu kemudian kurang memiliki rasa percaya diri atau yang biasa disebut dengan self-confidence, dan kurang memahami diri atau yang biasa disebut dengan self-understanding. Lalu kemudian kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakmatangan emosi, kepribadian yang terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem syaraf. Lalu kemudian yang akan dibahas mengenai inadequacy, insecurity, self-confidence, dan self-understanding. Yang pertama adalah inadequacy atau perasaan yang kurang cukup terhadap sesuatu. Untuk inadequacy, salah satu contohnya adalah ketika kita mendapatkan nilai yang buruk, itu berarti kita kurang menunjukkan ketidakcukupan terhadap pendekatan belajar. Lalu yang kedua ada insecure atau insecurity adalah perasaan ragu, rasa tidak percaya diri, rasa cemas yang membuat seseorang itu merasa sangat tidak aman. Nah, pada kondisi ini menyebabkan penderitanya cemburu, kerap bertanya pendapat pada orang lain tentang diri sendiri, kemudian bahkan membandingkan orang lain terhadap dirinya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga ada self-confidence, itu mengacu pada kepercayaan diri yang dimiliki dalam bidang kehidupan tertentu. Lalu tentang mempercayai kemampuan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada self-understanding atau pemahaman diri, adalah keadaan yang mewakili kognitif anak mengenai diri. Nah, itu juga merupakan pokok dan isi dari pengertian paham diri anak. Beberapa isu gangguan mental yang disebabkan karena pengalaman yang buruk baik dari masa kecil, masa lalu, atau masa kini, penanganan klinisnya bisa dibantu oleh psikolog dan mungkin tidak memerlukan obat-obatan.
Mengingat beragamnya penyebab dari kesehatan mental yang tidak kasat mata, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya lebih dalam dan menganggapnya sebagai sesuatu yang cukup serius. Sama seriusnya dengan kesehatan jasmani, orang-orang yang didiagnosa mengidap gangguan mental bisa menjadi tidak produktif, bahkan sampai bisa kesulitan menjalani hubungan yang baik dengan keluarganya atau bahkan sesamanya. Pada kenyataannya, di masa lalu kesehatan mental adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Beberapa bahkan menyepelekan karena menganggap orang dengan gangguan jiwa adalah sosok yang lemah dan bahkan kurang beribadah. Nyatanya, Lembaga Kesehatan dari Amerika Serikat yaitu CDC memasukkan beberapa penyebab kesehatan mental dan salah satunya adalah termasuk faktor biologi dan kimia dalam otak. Keberadaan neurotransmitter yang jumlahnya kurang bahkan lebih bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, neurotransmitter sendiri tersusun dari senyawa kimia yaitu dopamin dan serotonin. Jika jumlahnya kurang atau bahkan berlebihan, bisa dibayangkan betapa fluktuatifnya hati seseorang, maka intervensi medis pun diperlukan. Pak Denny yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi, mungkin ini adalah akhir dari pidato saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami bagi semua. Saya pribadi mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Denny dan teman-teman sekalian, karena kesempurnaan hanya miliknya dan kesalahan dan dosa tidak luput dari kita. Pesan saya, jangan anggap remeh kesehatan mental dan cari bantuan profesional bila Anda mulai menampakkan tanda-tanda di diri sendiri atau di orang lain. Dengan menjaga kesehatan mental kita dengan baik, kita tidak akan dengan mudah menanggung tekanan mental kita yang membuat kita melakukan perilaku berbahaya, termasuk adalah bunuh diri sendiri. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah termasuk rajin beribadah dan berdoa kepadanya. Akhir kata, semoga kita semua bisa mendapatkan kedamaian dan kesehatan baik fisik maupun mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.